Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Sir. Alhamdulillah sehat, Sir. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak Bapak, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan lagi ya materi tentang hukum gravitasi Newton ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang ini hukum Kepler namanya. Ya. Jadi indikator pembelajarannya yang pertama kalian mampu menjelaskan hukum Kepler 1, kemudian mampu menjelaskan hukum Kepler 2, dan yang terakhir adalah mampu menjelaskan hukum Kepler 3. Jadi ada 3 hukum Kepler ya. Kita masuk yang bagian pertama ya, ini materinya sedikit. Jadi hukum Kepler 1 itu berbicara tentang hukum lintasan elips ya. Jadi yang dimaksud dengan hukum lintasan elips itu seperti ini. Jadi planet itu kan mengitari matahari ya. Jadi bentuk lintasan planet saat mengitari matahari itu adalah bentuknya elips. Nah, jadi hukum Kepler 1 ini menyatakan seperti ini. Sebuah planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari. Dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Jadi ini ada planet nih yang hitam nih ya. Jadi ini matahari yang warna merah. Jadi planet ini berputar ya, mengelilingi matahari. Jadi bentuk lintasannya elips. Nah, saat bentuk lintasannya elips seperti ini, ketika planet ini berada di titik P, ya. Jadi titik P dengan matahari, kalau kita bandingkan saat planet itu berada di titik A, itu kan titik P lebih dekat ya daripada titik A ke matahari ya. Maka di sini ada yang dimaksud dengan titik P itu adalah namanya titik perihelium ya. Jadi titik perihelium itu adalah titik pada orbit di saat sebuah planet berada pada posisi paling dekat dengan matahari. Ya. Jadi ingat ini istilahnya ya, perihelium. Nah, terus ada jarak yang paling jauh terhadap matahari pada saat lintasannya elips ini, yaitu di titik A di sini. Nah, titik A di sini itu disebut dengan titik aphelium. Aphelium. Ya, aphelium. Jadi aphelium itu adalah titik pada orbit di saat sebuah planet berada pada posisi paling jauh dari matahari. Jadi hukum Kepler 1 itu membicarakan tentang ini lintasan elips. Jadi saat lintasan elips ada jarak, ada titik terdekat dengan matahari, ada titik terjauh dengan matahari. Yang dekat namanya perihelium, yang jauh namanya aphelium. Gitu. Oke? Kira-kira paham nih untuk yang hukum Kepler 1? Paham, Paham, Sir. Sir. Oke, good. Ingat ya, ada istilah peri dan aphelium. Yang kedua, hukum Kepler 2. Apa bunyi hukum Kepler 2? Jadi bunyinya seperti ini.
Suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas jurik yang sama dalam selang waktu yang sama. Jadi maksudnya gini, ini kan ada matahari nih. Planet itu mengitari matahari, lintasannya elips, gitu ya. Jadi, ini ada garis hayal nih, kalau ditarik garis hayal dari titik A ke titik B. Nah, ini namanya juring. Ingat juring? Apa itu juring? Ada yang ingat? Di matematika? Garis busur ya, kalau dalam lingkaran ya. Juring itu adalah busur lingkaran. Nah, jadi, ketika dari A ke B ini, ya, ketika mengitari matahari lintasannya dari A ke B. Jadi dari A ke B ini kan ada luasnya nih, yang ini yang dihitamin nih. Itu luasnya sama saat benda di titik C ke titik D. Nah, dari C ke D, kalau dibikin garis hayal lagi seperti ini, kita tarik garis hayalnya, ternyata luas yang ini, yang A ke B, itu sama dengan luas C ke D. Gitu. Sama juga luasnya ke E ke F, kalau kita pakai yang hitam nih. Gitu. Jadi, itu yang dimaksud dengan luas jurik yang sama dalam selang waktu yang sama. Jadi TAB atau waktu dari A ke B itu sama dengan TCD, waktu dari C ke D. Sama juga dengan TED misalkan yang ini. Gitu. Kira-kira untuk hukum Kepler 2-nya paham? Paham, Sir. Paham ya? Oke. Paham. Intinya luas yang ini sama dengan yang ini, gitu. Nah, yang terakhir, hukum Kepler 3. Jadi hukum Kepler 3 itu bunyinya gini. Perbandingan kuadrat periode revolusi planet, kuadrat periode, berarti T kuadrat. Periode itu simbolnya T, ya. Kuadrat periode berarti T kuadrat. Perbandingan kuadrat periode revolusi planet terhadap jari-jari rata-rata planet pangkat 3. Jari-jari planet pangkat 3. Jari-jari itu simbolnya R. Katanya jari-jari pangkat 3, berarti R pangkat 3. Selalu tetap atau konstan untuk semua planet. Jadi kalau dituliskan secara matematis, persamaannya gini, T kuadrat per, kan ini perbandingan ya, berarti T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstan. Gitu. T di sini adalah periode revolusi planet. Ya. Sedangkan R adalah jari-jari rata-rata orbit planet. Nah, ingat nggak apa itu revolusi? Bapak mau tanya dulu nih. SMP kan udah pernah nih. Revolusi itu apa? Revolusi planet. Zuria? Iya, Sir. Ya, coba. Zuria apa? Revolusi adalah perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu yang menyebabkan suatu perbedaan dari yang sebelumnya dengan yang sekarang, kayak gitu, Sir. Oh, bukan yang itu maksud Bapak revolusinya. Revolusi planet nih, revolusi planet. Itu revolusi hidup itu kalau kayak gitu tadi. Tahu, Sir. Oke. Kan ada revolusi, ada rotasi kalau dulu di SMP ya. Oh iya. Iya, baru ingat ya. Oke. Siapa yang ingat? Saya, Sir. Oke.
Siapa saya? Nofri, Sir. Oke, silakan Nopri. Revolusi itu perputaran planet mengelilingi matahari, Sir. Oke, good. Perputaran planet mengelilingi matahari, ya. Kalau rotasi, planet itu termasuk bumi ya, bumi. Kalau rotasi, Perputaran planet mengelilingi titik sumbunya. iya, perputaran planet pada sumbunya atau porosnya ya. Ya, good. Nopri masih ingat dia. Oke. Jadi kalau dituliskan persamaannya karena T kuadrat banding R pangkat 3 itu nilainya konstan, maka bisa kita bikin kayak gini perbandingan antara planet A dengan planet B. TA kuadrat banding RA pangkat 3 itu sama dengan TB kuadrat per RB pangkat 3. Gitu. Jadi nanti kalau dalam persamaan-persamaan, dalam soal, nanti bisa bentuknya seperti ini kalian tuliskan. Tergantung bentuk soalnya nanti ya. Nanti ya kalau mau ditulis gini, lebih ingat mungkin bisa juga TA per TB pangkat 2 itu sama dengan apa? R apa ayo? RA RB. RA per RB pangkat 3. iya, pangkat 3. Gini. Oke. Sampai sini bisa hukum 3 Kepler nih, ini yang ada persamaannya di hukum 3 Kepler nih. Bisa, Sir. Saya, oke. Ini ada satu lagi nih. Bukan satu deh, ini kok kesimpulan dari hukum 1, 2, dan 3 ya. Ini tadi ya, hukum 1, sebuah planet bergerak mengitari matahari dalam orbit elips dengan matahari terletak pada salah satu fokus elipsnya. Kemudian yang kedua, garis lurus antara matahari dengan planet menyapu ini ya, menyapu luasan yang sama untuk waktu yang sama. Ini dia tadi, waktu yang ini sama dengan waktu yang ini. Baru yang ketiga, yang ini dia, kuadrat periode revolusi planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata antara matahari dengan planet. Samaannya ini. Gitu. Ini kesimpulan dari hukum 1, 2, dan 3 Kepler. Ini ada satu lagi sedikit tentang kecepatan orbit planet. Jadi ketika planet itu mengitari matahari, dia akan memiliki kecepatan. Ya, besar kecepatannya itu persamaannya ini, P kuadrat sama dengan G dikali R. G itu adalah kuat medan gravitasi ya, atau percepatan gravitasi. Atau bisa ditulis dengan V sama dengan akar GR. Dari mana ini persamaannya? Persamaannya dari sini berasalnya. Kemarin kan gaya gravitasi itu kan besarnya G massa bendanya ya, massa bumi dikali massa benda per R kuadrat. Gitu ya. Ini R di sini sama ini ya. Jangan nanti besar itu berubah R-nya. Ini sama ya. Udah? Nah, F di situ kalau kita hubungkan sama hukum 2 Newton ya, kan M kali A ya. Nah, bisa kita tulis seperti ini. A di sini karena dia berputarnya kan gini, lingkaran ya, maka A di sini adalah A sentripetal, percepatan sentripetal. Nah, ada yang ingat nggak rumus percepatan sentripetal? Waktu belajar gerak melingkar di semester 1. Ayo, ada yang ingat nggak? Apa itu percepatan sentripetal?
Ada yang ingat nggak? Apa itu? Percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya menuju ke pusat ya, pusat lingkarannya. Dah, rumusnya itu A sentripetal itu adalah V kuadrat per R. Lupa? Iya, Sir. Ini rumusnya A sentripetal. M-nya tadi M yang ini ya. V kuadrat per R. Nah, maka bisa kita tulis gini. Nah, coret M-nya. R-nya mati 1. Ya kan? Maka tinggal V kuadrat sama dengan GM per R. Atau V sama dengan akar GM per R. Gitu. Loh, Sir, bedanya, Sir? Nah, beda ya? Beda. Yo, biar nggak beda gini. Nah, rumus percepatan kemarin apa? Kuat medan gravitasi apa rumusnya? Ada ingat nggak? Oi, ada orang nggak nih? GM per R kuadrat. GM per R kuadrat kan? Iya, Sir. Iya kan? Oke. Berarti ini kan bisa kita tulis. Kalau G supaya G-nya ada, ini kan ada GM per R nih. Nah, ya kan? Berarti kan bisa kita tulis gini. Nah, ya enggak? Nih, Bapak buktikan nih kalau persamaannya ini benar. Kita tulis G itu tadi kan ini ya. GM per R kuadrat. G ya. Dikali R. Gitu. Kan nih mati 1 R-nya. Kan jadi ini persamaannya. Nih. Bener nggak? Bener ya? Paham sampai sini? Jadi kalau ingat ya ini aja persamaannya diingat. V sama dengan akar GR. Atau V sama dengan akar GM per R. Ya, M di sini adalah massa planetnya ya. Kalau bumi ya massa bumi gitu. Ada yang mau ditanya untuk kecepatan orbit planet? Tidak, Sir. Oke, baik. Kita masuk ke contoh soal. Ini soal masuk ke Universitas Indonesia tahun 2009 ya, SIMAK UI. Nah, diketahui katanya sebuah satelit mengorbit matahari pada jarak 9 kali jarak bumi. Ayo, 9 kali jarak bumi itu apa? Apa itu? R ya? R-nya, Sir. Iya, R. R satelit lah kita buat ya. Yang diketahui adalah R satelitnya 9 R bumi. RB Bapak buat. Sudah? Sudah? Sebuah satelit mengorbit matahari pada jarak 9 kali jarak bumi matahari. Periode satelit tersebut adalah kalau
periode bumi itu ngelilingi matahari butuh waktu berapa lama ya? Revolusi 1 tahun, bumi Sir. berapa? 1 tahun. Satu? 1 tahun tahun. 300. 1 Iya. tahun. 1 tahun ya. Oke. Jadi yang ditanya adalah periode si satelitnya, gitu. Berapa T satelitnya? Maka pakai persamaan apa nih untuk menghitung ini? RB per RS sama dengan TB. Pakai hukum Kepler berapa? Kepler Kepler 3. 3, Sir. Kepler 3 ya. TS per TB pangkat 2 gitu tadi ya. Iya, Sir. Iya, Sir. Sama dengan RB RS per RB RB pangkat 3. pangkat 3. Iya, good. Pangkat 3. Oke. Terus? Dimasukkan, Sir. Masukkan ya. Oke deh, kita masukkan. TS kuadrat sama dengan RS-nya katanya 9 RB ya. 9 RB gitu per RB pangkat 3 dikali TB kuadratnya ini kita kalikan. Nah, gitu. Atau kalau mau diisi ya TB-nya 1 tadi ya. Gini kan lah per 1. Nah, kita hapus deh. Nah, udah? Berarti TS kuadratnya berapa itu? 9 pangkat 3. 9 pangkat 3. Berapa 9 pangkat 3? Banyak. 729, Sir. 729. RB-nya mati udahan ya? Iya, Sir. Ya. Iya, Sir. Berarti TS sama dengan akar dari 729. Berapa? 27, Sir. 27. Good. 27 apa? Tahun, Sir. Tahun, Sir. Iya. Inilah periode satelit saat mengorbit matahari. Gitu. 27 tahun. Lebih lama ya? Iya, Sir. Oke. Yang kedua, planet A mengitari sebuah bintang pada lintasan berbentuk lingkaran berjari-jari R dengan periode T. Jika planet B mengitari bintang yang sama pada lintasan lingkaran berjari-jari 4R, maka periode edar planet B-nya berapa? Oke. Apa yang diketahui? RA, Sir. Diketahui RA, good. RA-nya apa? R, Sir. R, oke. Terus? TA, Sir. Oke, TA-nya apa? T, Sir. T, Sir. Good. Baru? RB, Sir. RB, Iya. Sir. RB-nya? 4R. 4R. Iya. Yang ditanya adalah TB, Sir. TB. TB ya. Oke, good. Nah, kita tulis persamaannya. TA kuadrat per TB kuadrat. TB kuadrat. Atau pakai yang lain apa? Ayo. R apa di sini kalau Bapak RA, bikin? Sir. RA, Sir. Oke, RA pangkat 3 sama dengan TB TB. kuadrat per RB pangkat 3. RB kuadrat. Iya, RB pangkat 3. Oke. TA kuadrat berarti? T kuadrat, T Sir. T kuadrat. Good. RA pangkat 3 berarti? R pangkat R 3. pangkat 3. Iya, good. TB yang ditanya ya. TB kuadrat. Per 4R pangkat ya 3. berarti 4R pangkat 3. 4R pangkat 3, Sir. R dikurung ya. Dan juga pangkat 3. Oke. Sama dengan
Berarti ya Bapak tulis lagi. TB pangkat 2 ya. 4 pangkat 3 berapa? 64, Sir. 4, Sir. Oke, 64 R pangkat 3 ya. 3. Oke. R pangkat 3-nya kita matikan. Terus TB kuadratnya menjadi T kuadrat dikali Dikali 64 64. oke, 64 T di T kuadrat. Iya. T kuadrat. Berarti TB sama dengan 8T. iya 8T. Good. 8T. Oke, bisa? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Oke, baik. Mungkin sampai sini dulu ya untuk materi kita tentang hukum Kepler. Jadi materi di hukum gravitasi Newton itu udah selesai ya. Dia sampai hukum Kepler pembahasannya. Jadi besok ya kita ulangan harian tentang hukum gravitasi Newton. Ya kan? Iya, Sir. Iya, Iya. Sir. Oke deh, makasih ya atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Yuk, sama-sama.